محمد صلوا على النبي محمد. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan sholihan. Astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan sholihan. Ya Rasulullah salamun alaik, ni wa daraji atfataya jiratal alamin. Ya uhailal judi wal karami, ya uhailal judi wal karami, ngawiti ingsun nglarasi iraan kalawan muji marang pangeran kang paring rahmat lan kanikmatan. Rino wengine tanpa rino wengine tanpa pitungan. Ya Rasul ni wa daraji afataya jiratal alamin. Ya uhailal judi wal karami, ya uhailal judi wal karami. Dupara kanca priya wanita aja mung ngaji syariah blaka, gur pinter dongeng
nulis lan maca tembe mburine bakal sengsara tembe mburine bakal sengsara. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji afataya jiratal alamin ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami akeh kang apal Quran hadise seneng ngafirke marang liyane kafire dewe gak digateke yen isih kotor ati akale yen isih kotor ati akale ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji afataya jiratal alamin ya judi wal karami ya uhailal judi wal karami. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وذرياته وأهل بيته الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Rabbighfir li A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif wa ta'ala wa nafa'a bi ulumihi fid dharain amin. Kitabur Raj'ati, bermula ini itu kitab Raj'ah. Raj'ah itu maksudnya rujuk. Ya bifatati ra'i afsahu min kasriha lughatan. Maksudnya apa? Ya bifati ra'i afsahu min kasriha, dibaca raj'ah itu lebih fasih daripada rij'ah. Ya, ada yang baca raj'ah, ada yang baca rij'ah. Luwatan al-maratu minaruju'i wa syar'an radul marati ila nikahi min tolakin wairi ba'inin ala wajhin mahsusin. Raj'ah itu kalau menurut bahasa artinya satu kali daripada pengembalian, sekali kembali raj'ah. Kalau secara syariat, yang dimaksud dengan raj'ah itu adalah mengembalikan seorang wanita kepada nikah dari talak yang bukan talak bain atas wajah ataupun cara yang khusus. Sebelumnya kan telah dibahas tentang masalah tolak dengan berbagai macam jalannya jatuhnya talak itu. Kalau sudah terlanjur jatuh talak bagaimana? Kalau memang masih ada kesempatannya, ya rujuk. Mungkin pas lagi emosi menjatuhkan talak, setelah itu sadar ingin kembali, ya rujuk. Nah, babnya ini kitab Raj'ah. Sartul murtaji'i ahliyatun nikahi binafsihi. Sartul murtaji'i bermula syaratnya orang yang merujuk itu ahliyatun nikahi, keahlian nikah, maksudnya kepatutan menikah binafsi dengan dirinya sendiri. Jadi syarat seorang yang akan merujuk istrinya yang telah dia talak itu adalah dia memang termasuk ahliyatun nikah binafsi, maksudnya dia itu patut menikah dengan keadaan dirinya itu. Dalam syaratnya disebutkan bi ayyakuna balighun aqilan muhtaron wero mukrohin. Disebut dengan ahliyatun nikah itu bahwa dia adalah seorang yang balik, yang berakal, yang memilih sendiri atas tindakannya itu, bukan orang yang dalam paksaan. Atau juga bukan orang yang murtad. Fala tasihu ar-raj'atu fi soba wal jununi wal ikrahi wala bi haliridati. Maka tidak sah rujuk di dalam kasusnya anak kecil, orang gila,
dalam paksaan dan tidak boleh di dalam keadaan murtad. Itu yang penting dicatat bagian pertama. Ada orang yang berhak merujuk, ada yang tidak berhak merujuk. Kaidahnya orang yang memang dia punya kepatutan menikah dengan keadaan dirinya itu, dia juga berarti punya kepatutan untuk merujuk istri yang telah ditalaknya. Tapi kalau dia tidak patut untuk menikah dengan dirinya sendiri, ya dia juga tidak patut untuk merujuk dengan dirinya sendiri. Walau talaqo fajunna falil wali raj'atu ala sahih haitsu lahu ibtida'un nikahi. Walau talaqo, dan kalau mentalak ya suami, fajunna lalu gila ya suami, zauj, wali maka itu wewenang atau hak bagi wali araj'atu bermula merujuk ala sahih atas pendapat yang sahih, haitsu lahu di mana itu hak bagi wali ibtida'un nikahi bermula permulaan nikah atau memulai nikah. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab raj'ati. Syartul murtaji'i ahliyatun nikahi binafsihi. Walau talaqa fajunna falil wali raj'atu ala sahihi haitsu lau tibda'un nikahi. Tadi sudah disebutkan pada bagian awal syaratnya orang yang merujuk itu adalah ia patut menikah dengan dirinya sendiri. Walau talaqo fajunna, dan kalau terjadi kasus ada seorang suami menjatuhkan talak kepada istrinya dalam keadaan sehat, lalu setelah menjatuhkan talak itu dia menjadi gila. Nah, dalam kasus seperti ini maka wali punya hak atau punya wewenang untuk merujuk menurut pendapat yang sahih, di mana wali itu punya wewenang untuk memulai nikah. Maksudnya biayata jal majnunu ilaihi, dengan bahwa orang yang gila itu butuh kepada wali. Dalam keterangan yang disebutkan dalam syarahnya, waman lam yujawis atau kila firaj'ati ya lam yujawis lil wali fil majnuni araj'ata. Orang yang dia tidak membolehkan taukil di dalam rujuk, maka juga dia tidak boleh dibagi wali di dalam kasus orang yang gila untuk merujuk. Lalu seperti apa gambaran orang yang merujuk itu, merujuk istrinya yang telah diceraikan itu? Wa tahsulu bi raja'tuki wa raja'tuki wartaja'tuki. Wa tahsulu, dan hasil ya rujuk atau raj'ah. Wa tahsulu, dan hasil ya raj'ah bi raja'tuki dengan kalimat raja'tuki. Raja'tuki dan labat raja'tuki dan labat irtaja'tuki. Ini semua kalimat itu disebutkan wa kulluha soroihu. Semua itu adalah kalimat-kalimat soreh, kalimat yang jelas, yang maknanya adalah rujuk. Kalau dalam bahasa Arab ya, Bismillahirrahmanirrahim.
wa tahsulu bi raja'tuki wa raja'tuki wartaja'tuki. Jadi kalau orang Arab mengatakan kepada istrinya yang telah dia talak namun masih di dalam batu iddah, dia mengatakan raja'tuki ataupun raja'tuki ataupun irtaja'tuki, ya berarti rujuk. Mananya raja'tuki itu kan aku merujukmu, raja'tu merujuk olehku kiakan kau, raja'tu merujuk olehku kiakan kau, atau wartaja'tuki aku meminta rujuk kiakan kau. Walasahu dan bermelak pendapat yang paling sahih itu anna radda, sesungguhnya kalimat rad, ya, rad itu artinya pengembalian, bal imsak dan imsak penahanan itu sorihani soreh, jelas keduanya. Wa anna tazwija dan sesungguhnya labat tazwij wa nikah dan nikah itu kinayatani, kinayah keduanya. Menurut pendapat, ya, menurut pendapat yang sahih atau pendapat yang paling sahih, kata rod dan kata imsak itu adalah kata-kata yang sore atau yang jelas firajati aidon, ya, di dalam rujuk. Walaupun ada juga mengatakan kalimat itu kinayah, itu ya, ada pendapat lain mengatakan begitu. Jadi kalau ada seorang yang mengatakan kalau dalam bahasa Arabnya itu rodatuki, itu aku mengembalikan engkau, maksudnya dikembalikan kepada nikah gitu. Atau amsaktuki, aku menahanmu, itu termasuk merujuk secara terang-terangan atau secara sore. Selain daripada kata roja'tuki dan irtaja'tuki, ada rod, berarti apa? Rodatuki. Atau imsak jadi amsaktuki. Sedangkan kalimat tazwij dan nikah itu termasuk dalam kategori kinayah. Kalau ada orang yang setelah mentalak istrinya di masa iddah kok dia mengatakan kepada istrinya itu zawajtuki atau angkahtuki. Nah, ini kalimat itu maksudnya apa? Ini kinayah. Kalau niatannya memang merujuk ya jadi rujuk, kalau tidak punya niat rujuk ya tidak jadi rujuk. Waliyakul dan hendaknya mengucapkan ya suami rodat tuha ilayya au ila nikahi. Jadi kalau menggunakan kata rod, ya kalimatnya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Waliyakul rodat tuha ilayya atau au ila nikahi. Jadi rodat tuha ilayya atau rodat tuha ila nikahi. Rodat tu mengembalikan ilku akan ia istri ilayya padaku au ila nikahi atau kepada nikahku. Jadi roja'tuki, roja'tuki, irtaja'tuki, rodat tuha ilayya atau rodat tuha ila nikahi, ini masuk dalam gulungan kata-kata shareh jelas yang maknanya adalah merujuk. Bal jadidu annahu la yustaratu al-isyadu fatasayhu bikinayatin. Wal jadidu dan pendapat yang qaul jadid, wal jadid dan pendapat qaul jadid, qaulnya Imam Syafi'i yang baru,
ketika beliau ada di Mesir. Itu sungguhnya keadaan itu leustaru tidak disyaratkan al-isyadu oleh penyaksian fatasiu maka sah. Ia raj'ah bikinayatin dengan kinayah. Wala takbalu dan tidak menerima ya raj'ah ta'liqan akan penggantungan. Wala tasulun tidak hasil ya raj'ah bifi'lin dengan perbuatan kawatin seperti menggauli. Bismillahirrahmanirrahim. Bil jadidu anau la yustaratul ishadu wa tas'ihu bikinayatin bala takbalu ta'liqan bala tasul bi fi'lin kawatin. Pendapat kaul jadid, pendapat Imam Syafi'i yang baru setelah beliau berada di kota atau berada di negeri Mesir, beliau mengatakan bahwa sesungguhnya rujuk itu tidak disyaratkan oleh adanya penyaksian. Jadi tidak disyaratkan rujuk itu ada penyaksian. Kalau kemudian disaksikan bagaimana? Ya boleh, baik, tapi tidak menjadi syarat. Wal jadidan oleh istaratul isyad kamal istaratu ridhal marati, sebagaimana tidak disyaratkan ridhonya istri. Wal qadimu istaratu, sedangkan pendapat kaul qadim, pendapat Imam Syafi'i sebelumnya yang terdahulu ketika beliau di Baghdad disyaratkan. Nah, mari kita cermati baik-baik. Ini ahwat-ahwat terutama nih yang calon-calon istri. Kalau sudah menikah, moga-moga pada baik-baik pernikahannya. Tidak gegeran, tidak kemudian konflik-konflik, sehingga tidak perlu terjadi kasus sampai suami menjatuhkan talak. Nah, kalau naudzubillah min dzalik, seorang suami menjatuhkan talak kepada istri, kemudian setelah beberapa hari dia merenung, akhirnya sadar dan hatinya terdorong untuk rujuk, maka begitu dia ketemu istrinya, dia mengatakan roja'tuki atau roja'tuki atau irtaja'tuki atau rodattuki ilayya atau rodattuki ila nikahi, maka status istri itu telah kembali menjadi istri daripada suami yang telah menjatuhkan talak, dan terhitung talak sebelumnya sebagai talak satu yang kemudian rujuk kembali. Terus istrimu, tapi saya itu tidak suka, saya tidak ingin rujuk lagi. La yustaratu ridhal marati. Dalam urusan rujuk, ketika suami menjatuhkan talak kepada istri dalam kondisi iddah belum habis, suami kemudian ingin menjadikan istrinya itu kembali kepadanya, maka dia merujuknya, maka perlu dicatat tidak ada syarat istri harus ridho. Lagi bola ibarat tadi peristiwanya itu yang ingin menjatuhkan talak siapa? Suaminya kan. Yang menjatuhkan talak siapa? Suaminya menjatuhkan talak, mungkin lagi emosi, kemudian suaminya waras lagi, terus dia tarik kembali istrinya, dirujuk. Nah, maka istri itu tidak dipersyaratkan harus ridho. Jadi bagaimana? Ya ikut.
Tapi saya tidak suka. Kalau tidak suka, ya harus direnungkan. Jangan sampai membuat tidak sukanya Allah juga. Sebagaimana dalam Qaul Jadid disebutkan, tidak disyaratkan penyaksian. Artinya, seorang suami merujuk istri itu tidak harus ada saksi. Berbeda dengan ketika ijab qabul, harus ada saksi. Tapi rujuk tidak harus. Tidak ada syarat. Tidak disyaratkan adanya saksi, tidak disyaratkan ridhonya istri. Jadi nanti awat-awat kalau menikah terus misalnya dicoba oleh Allah, suaminya hilaf, menjatuhkan talak, kalau dirujuk ya yang ridho, tidak urus marah. Sebab apa? Karena tidak dipersyaratkan ridhonya seorang istri dalam hal rujuk. Namun dalam Qaul Qadim disyaratkan. Makanya kemudian Qaul Qadim ini direvisi oleh Imam Syafi'i menjadi tidak disyaratkan. Namun wala tuqbalu ta'liqan wala taqbalu ta'liqan, dan rujuk itu tidak menerima ta'liq, tidak menerima penggantungan. Termasuk dalam keterangannya wala ta'kitan, dan juga tidak menerima ta'kitan, yaitu penentuan waktu. Kan nikah seperti nikah. Walau kala raja'tuka in syi'ti au syahrun lam yasihha. Jadi kalau ada seorang suami dia mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, raja'tuki in syi'ti au raja'tuki syahrun lam yasihha, tidak sah. Ada orang merujuk istrinya tapi pakai taklek, kalau kamu mau, raja'tuki in syi'ti, saya merujuk kamu jika engkau mau. Jadi ini ikhwan-ikhwan nih, Iwan, calon-calon suami. Oke, kurang pede gitu. Calon-calon suami, bukan laki-laki kayak begitu tuh. Berapa potongan kalau saya gitu. Maksudnya ya, boh itu. Semua siap. Itu. Hei Iwan, calon-calon suami. Kemana? Awat, udah siap ini. Ini wajahnya belum meyakinkan. Kalau nanti, ya, seorang suami punya istri, terus ada riak-riak rumah tangga, konflik, emosi, menjatuhkan tolak tuki, kamu bisa tolak. Terus kemudian karena ia merasa sebagai laki-laki yang bijaksana, yang tidak suka maksa-maksa istri, masa-masa wanita, terus ketika merujuk itu kalimatnya gini, raja'tuki in syi'ti, saya merujuk kamu jika kamu mau. Kalau tidak mau ya tidak apa-apa. Itu seakan-akan bijaksana. Tetapi rujuk macam begini ini tidak jadi rujuk. Sebab apa? Baca baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqbalu ta'liqan wala tasulu bi fi'lin kawatin. Rujuk itu tidak menerima taklek, tidak menerima penggantungan. Jika, tidak pakai jika. Kalau mau merujuk yang yakin, raja'tuki, irtaja'tuki, radatuki, atau radatuha ilayya. Jelas, tegas. Jangan sok bijaksana tapi malah sebetulnya itu tidak sah. Jika kamu mau. Ini tidak pakai
tawaran, karena ini sifatnya adalah hak. Ya, kalau suami mencerai istri dan status istri masih dalam masa iddah, ya dia orang yang paling berhak untuk merujuknya, mengembalikan dia menjadi istrinya. Maka yang mantap, jangan pakai taklid. Ya saya merujukmu jika utang saya sudah lunas lah. Tidak pakai. Dan juga tidak boleh kalau kemudian pakai pembatasan waktu. Sebagaimana juga nikah tidak boleh pakai pembatasan waktu, kecuali nikahnya orang Syiah itu nikah mut'ah. Rojak tuki insikti atau rojak tuki syahran, saya merujuk engkau sebulan, ya tidak sah, lam yasihah, tidak sah. Orang nikah dalam madhab Syafi'iyah atau dalam paham Ahlussunnah wal Jamaah itu nikahnya nikah taim. Nikah apa? Taim itu artinya selama-lamanya. Kalau ada seorang wali menikahkan anak perempuannya, angkah tuka, wajtuka, dan seterusnya, terus diterima, mobil tu nikah wa tazwijaka bil mahril madkur. Itu berarti ikhwan akhwat ini statusnya sebagai seorang suami dan istri. Sampai kapan? Selama-lamanya. Itu namanya nikah daim. Pernikahan untuk selama-lamanya. Sampai masuk ke dalam surga. Maka dari itu tidak boleh, tidak sah hukumnya. Batil kalau ada pernikahan tapi pakai batasan waktu. Sebagai istri selama sebulan gitu. Kalau cocok lanjut, kalau enggak putus kontrak. Lah itu namanya disebut dengan kawin kontrak itu sampai. Dalam fikihnya orang Syiah namanya mu'tah. Kawin mu'tah. Nah, ini hati-hati ya. Kalau dengerin argumentasinya orang Syiah itu bisa terpedaya. Saya pernah menyaksikan itu videonya, debatnya orang Syiah dengan orang Ahlussunnah wal Jamaah. Ketika menyangkut masalah nikah, mana yang lebih baik, nikah daim atau nikah mut'ah gitu. Itu di antara pokok persoalan. Kalau kata Ahlussunnah ya, dari NU pada waktu itu, ya tentu lebih baik nikah daim. Sekali menikah untuk selama-lamanya. Seumur hidup sampai surga. Kata orang Syiah, enggak. Yang lebih baik itu adalah nikahmu, nikah ini, nikahmu, nikah apa? Mu'tah. Ada yang tahu kenapa? Dan ini alasannya ini kalau cuma sekilas kita renungkan bisa ke bawah kita. Kata orang Syiah itu, coba mana yang lebih baik? Ada orang katanya nikah daim, nikah untuk selama-lamanya. Tapi hari ini nikah, selesai akad nikah beberapa waktu kemudian dia mentalak istrinya, boleh. Jadi, ya ada orang hari ini akad nikah, hari ini pula dia menjatuhkan talak. Jadi, nikahnya jadi, talaknya jadi. Itu yang disebut nikah daim. Bicara pandang orang-orang Syiah begitu. Mana lebih baik dengan nikah mu'tah yang
walaupun pada waktu nikah itu disebut untuk jangka waktu sebulan, tapi dalam keadaan seperti itu mau dilanjut lagi itu tidak ada masalah. Jadi sebulan cocok, lanjut bulan lagi, cocok lagi. Itu. Tapi kalau sebulan, sebelum lewat sebulan tidak boleh bercerai atau berhenti pernikahannya, gitu loh. Coba renungkan. Beneran mana? Ya. Bagusan mana? Itu kalau direnungkan pakai akal yang ngelamun bisa, oh bagusan orang Syiah. Walaupun nikahnya mu'tah katanya berbatas waktu, tapi begitu kita cocok bisa lanjut kok. Gitu. Daripada orang-orang NU atau orang-orang Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan nikah daim, nikahnya untuk selama-lamanya, tapi hari ini akad nikah, ya hari ini pula dia menjatuhkan talak dan jadi. Nah ini sekedar tambahan tadi menyangkut masalah bahwa menjatuhkan talak itu, maksudnya merujuk itu tidak boleh pakai takkid atau pembatasan waktu, sebagaimana juga nikah tidak boleh dibatasi oleh waktu. Wala tasul bi fi'lin, dan raj'ah itu tidak hasil dengan sekedar perbuatan. Kawatin seperti menggauli istri. Wa muqaddimatihi, termasuk juga muqaddimahnya wat'un. Wa inna wa bidzalika rajata, dan walaupun ia berniat dengan itu untuk rujuk. Ada suami istri baru saja konflik dan akhirnya suaminya keceplosan mengucap kata talak, tolak tuki. Gimana ini? Terus kemudian suaminya menyesal, ingin rujuk kepada istrinya. Nah, akhirnya apa? Dia temuin istrinya terus digauli. Apakah dengan demikian dia telah rujuk kembali? Ya tidak. Rujuk tidak bisa dilakukan dengan menggunakan perbuatan seperti itu. Wala tahsulu bi fi'lin, tidak hasil yang namanya rujuk itu dengan sekedar perbuatan. Kawatin seperti menggauli istri yang telah dicerai, kemudian pada suatu hari digauli lagi, termasuk pendahuluan daripada menggauli istri. Itu tidak bisa dijadikan sebagai dalil bahwa itu telah melakukan rujuk. Wa inna wa bidzalika rajata, dalam terang disebutkan walaupun dia berniat dengan perbuatan itu untuk rujuk, itu tidak jadi rujuk. Jadi kalau ada suami telah menjatuhkan talak pada istri, istrinya masih di dalam masa iddah, dia ketemu langsung digauli umpamanya, itu tidak bisa dijadikan dalih bahwa dia itu telah rujuk. Kemudian siapa yang bisa dirujuk itu? Wa tahtasu, dan khusus ar-raj'atu oleh rujuk bimautu'atin, dengan istri yang telah digauli, tulikot yang ditalak, ya mautu'ah bila iwadin, dengan tanpa iwad, lam yustaufa, yang belum dipenuhi adadu tolak ya oleh bilangan talaknya, bahwa bilangan talaknya al-mautu'ah atau ar-raj'ah. Bagiatin, ya, bagiatin yang kekal atau tersisa, bagiatin yang kekal fil iddah, di dalam iddah. Wa mahalin, dan tempat lihilin untuk yang halal, wala ala murtadatin, bukan seorang wanita yang murtad.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa tatasu raj'atu bimautu'atin tuliqat bila iwadin lam yustawfa adadu talaqiha baqiyatin bil idati ma'allin dehilin la murtaddatin. Rujuk itu terusus dengan wanita yang telah digauli. Maksudnya seorang laki-laki menikahi seorang wanita, akan nikah sudah selesai, terus suami itu menggauli istrinya. Nah, suatu saat ada konflik, tidak bisa diselesaikan, penyelesaiannya hanya talak. Nah, ini ada catatan, kalau istrinya tidak digauli terus ditalak, maka jatuh talaknya itu, dan kalau kemudian nanti mau dirujuk, ya bisa. Nah, ada keterangan wa amma man tuliqat qabla duhuli fala rujatalah. Nih, walaupun tidak ada tulisan itu, didengerin, tapi baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man tuliqat qabla duhuli fala rujatalah. Adapun orang atau seorang wanita, seorang istri yang ditalak sebelum digauli, maka tidak ada rujuk baginya. Paham tidak maksudnya tadi? Seorang awat dinikahi seorang hewan, kemudian sebelum sempat terjadi hubungan suami istri di antara pasangan pengantin itu, sudah terjadi konflik, ketegangan entah apa, tidak ada solusi, akhirnya solusinya adalah cerai. Setelah itu laki-lakinya menyesal, ingin kembali dengan merujuk, maka mohon maaf, istri yang belum digauli itu tidak bisa dirujuk. Istri yang sejak dinikahi, jadi akad nikah belum digauli, kalau terjadi perceraian tidak bisa wis ucul berarti itu. Lalu kalau misalnya kita masih ingin menikahi dia, bagaimana? Ya berarti harus akad nikah baru nantinya. Jadi mungkin yang dapat undangan Kak bingung juga, ini bukannya ya bulan lalu dapat undangan ini akad nikah, lu akad nikah lagi, rajin banget akad nikah. Padahal gara-gara dia menjatuhkan talak kepada istri yang belum digauli, tapi dia ingin kembali. Nah, di situ problem. Terus solusinya bagaimana? Nah, ini ada yang muda mau nikah lagi nih. Ada yang tahu solusinya gimana? Ahwat, solusinya gimana kalau gitu? Ada yang tahu? Wah, kalau belum tahu berarti belum siap nikah. Solusinya berarti ya, kalau ada yang akad nikah, supaya nanti kalau terjadi musibah, konflik rumah tangga, dan mulut itu tanpa terkendali mengucapkan kalimat kamu saya talak, tolak tuki, maka apa? Ya kalau sudah akad nikah, ya segera digauli sehingga benar-benar telah terikat diri suami istri. Nah, kalau kemudian nanti terjadi problem dan akhirnya musibah terjadi, talak dijatuhkan, bisa dirujuk. Paham belum? Kemudian ada lagi nih,
tulikot bila iwadin, yang dia ditalaknya itu dengan tanpa iwad. Bila biman fasonikaha ya, bi'aibin falurjatalaha. Berbeda dengan orang yang dia itu nikahnya itu dirusak disebabkan ada aib, maka tidak ada rujuk baginya. Kalau ada orang nikah, nah ini perhatian ya, perhatian. Mungkin kita punya saudara, betul? Kalau ta'aruf mengenalkan saudara kita kepada orang, dan mungkin orang itu adalah sahabat kita juga, maka kalau ada seorang laki-laki punya adik perempuan, ketika ta'aruf tuh laki-laki yang mau mengenalnya itu hendaknya diberi informasi mengenai hal-hal yang prinsip yang penting, yang ini menjadi bekal untuk antisipasi keadaan yang mungkin terjadi. Jadi jangan sampai ada hal-hal yang bila nanti terbuka akan menimbulkan kekacauan tidak disampaikan. Contoh, kalau kita ngaji di babnya ya, ada seorang wanita, tapi wanita ini sebetulnya ya, kewanitaannya itu tidak sempurna gitu. Kebayang enggak Mas Haji kira-kira? Enggak wanita benar-benar gitu. Antara wanita dan pria gitu. Jadi pokoknya enggak normal. Tampilan dohirnya normal, tapi dalamnya tidak normal. Nah itu harus sampaikan gitu. Makanya ada yang pernah lucu terjadi, itu lucu di media pernah diberitakan. Seorang suami menjatuhkan gugatan cerai kepada istri gara-gara tahu istrinya itu ada hitam-hitamnya. Duh, aneh ya, mungkin hakimnya ya yang nonton sidang itu tawa-ketawa atau senyum. Ini kan yang model-model kayak begitu, itu secara pribadi perlu disampaikan. Termasuk misalnya apa ya? Kalau ada ahwat kan kerudungan terus, betul? Ta'aruf itu. Terus sebetulnya dia itu ada satu keanehan di rambutnya itu. Separuh rambutnya itu putih gitu. Ya, masih muda tapi rambutnya putih. Yang bagian belakang itu perlu kasih tahu. Ya mohon maaf nih, saya perlu kasih tahu bahwa saya itu rambut saya yang separuh putih. Terus ada hitam-hitam di mana gitu. Hal-hal yang seperti itu diberitahukan kepada orang yang punya satu hajat syar'i ta'aruf. Yang kalau nanti tidak diberitahu sebelumnya pas sudah akad nikah itu bisa menjadi permasalahan. Yang akhirnya menjadi pasal. Makanya kalau pernikahan yang ya rusak atau yang kemudian terjadi perceraian karena fasah ini bi'aibin, karena sebab aib, tidak ada rujuk. Tidak ada rujuk. Kemudian ada lagi lam yustau ba'dadu talaqiha,
yang belum terpenuhi atau tertunaikan bilangan talaknya. Bila biman istaubadada talaqiha kal mutalaqati kal mutolaqati talati. Kalau seorang wanita dia sudah dijatuhi talak suami sekali, rujuk bisa, 2 kali rujuk bisa. Tapi kalau ini sudah yang ketiga kalinya, masih ribut lagi, konflik lagi, terus talak, ini namanya udah 3 kali talak, maka tidak bisa dirujuk kembali. Ini talaknya namanya talak bain, tidak bisa rujuk. Tapi saya menyesal, ingin kembali lagi. Harus ada proses. Itu wanita yang mantan istri itu harus nikah dengan laki-laki lain. Pernikahannya normal, ada hubungan suami istri di antara mereka. Terus kemudian mereka bercerai. Terus lewat masa haidnya, baru boleh dia nikah lagi dengan mantan suaminya itu. Itu kata-kata mantan suami bagus. Kenapa? Ya. Kalau mantan suami bagus, kalimatnya mantan. Kalau ada, oh tapi ini ya, mantan kayaknya tidak bagus. Bagusnya alumni. Kenapa ya? Kalau mantan itu biasanya terus panas gitu loh. Betul. Ngeliat di sosmed aja, kayak langsung keluar ini apa namanya? Tanduk, keluar tanduk. Apalagi dia sama orang, itu. Alumni aja dia. Itu alumni istri, alumni suami. Tidak lazim ya. Kenapa kok alumni? Alumni biasanya dari reuni. Ngarang-ngarang. Ngikutin apa kata-kata orang di sosmed itu. Jadi bagiatin filidati, dia masih tetap di dalam iddah. Kemudian berikutnya tadi, bilangan tolaknya belum habis. Berikutnya lagi bagiatil iddati yang tetap di dalam iddahnya belum habis. Ba'man in qadat iddatuha fala raj'atalah. Adapun orang yang telah habis iddahnya, dia tidak ada rujuk lagi. Balau khalataha mu'alatatal azwaji bilawatin Fainal iddata la tangqadi. Jadi kalau ada seorang suami dia menggauli istri, maksudnya bercampur dengan istri sebagaimana ya percampuran atau pergaulan pasangan hidupnya, namun bilawatin dengan tanpa hubungan suami istri. Di wa man qadat dua kalau jadalah walau qalataha mu'alatatal azwaji bilawatin. Bainal iddata la tanqadi bi subhati lil hukil talaqi wala raj'atalu 'alaiha ba'dal aqra'i awil ashuri. Kemudian apalagi mahalin lihilin, istrinya itu menjadi tempat yang juga halal. La murtadatin, bukan seorang wanita yang murtad. Wa kadza la wirtadda zauju, demikian seperti ini juga kalau suami yang murtad. Awas selamat atau istrinya masuk Islam, bahagia
huwa kafirun, dan suaminya tetap sebagai seorang kafir. Wala raj'ata fi jami dzalik, maka tidak rujuk dalam semua itu. Jadi kalau ada seorang istri dijatuhi talak oleh suaminya dengan catatan-catatan, pertama, dia seorang istri yang pernah digauli pada saat telah menikah. Kemudian pernikahannya itu kemudian jatuh talak atau terjadi jatuhnya talak tanpa iwat, bukan karena satu aib. Bilangan talaknya juga belum habis, belum sampai talak 3. Terus ia masih berada di dalam masa iddah. Dia juga tetap menjadi seorang wanita yang halal dinikahi. Dia bukan orang yang murtad. Barulah dalam hal ini boleh dirujuk dengan kalimat, kalau bahasa Arabnya rojak tuki atau rojak tuki, irtajak tuki, rodatu atau rodatuki atau rodatu ilaiha dan sebagainya. Tidak murtad. Kalau murtad udah tidak bisa dirujuk kembali. Kalau istrinya murtad tidak bisa dirujuk, sebagaimana kalau suaminya yang murtad, ya juga tidak bisa rujuk. Baik, sebelum lanjut ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita selawatan dulu ya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Kompak, ya Nabi wa idza da'atin qidha'a iddati asyurin wa angkara suddiqa bi yaminihi aw tahamlin limuddati imkanin wa hiya mimman tahidu la aisatun balasahu tasdiquha bi yaminin ya. Wa ini da'at wiladata tamin fa imkanuhu sittatu asyurin waladatani min waqti nikahi aw siktin musawwarin fami'atun wa isruna yawman waladatani aw mudwatin bila suratin fatamanuna yawman waladatani awin kedua aqra'in bin kanat qurratan wa tuliqat fi tuhrin wa aqallul imkani isnani wa thalathuna yawman balahdatani aw bi haidin fa sab'atun wa arba'una wa lahdatun aw amatun wa tuliqat fi tuhrin fa Fasita asra yawman balahdatani aw bihaidin fa'adun wa thalathuna wa lahdatun.
Wa idza ta'ad, dan apabila mendakwa, bahasa sekarang mengklaim. Wa idza, dan apabila mendakwa ya istri ingkido aidati asyurin, akan selesainya iddah beberapa bulan. Wa angkara, dan mengingkari ya suami sudiko, maka dibenarkan ya suami biyaminihi, dengan sumpahnya suami. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza da'atin qidha'a iddati asyurin wa angkara sudika biyaminihi. Tadi kita bicara tentang masalah iddah. Seorang wanita itu bisa diiddah kalau bisa dirujuk kalau di antara syaratnya itu dalam masa iddah. Nah, ada problem. Apabila seorang istri dia mendakwa, mengklaim selesai iddahnya beberapa bulan. Maksudnya kantakuna ayyisatan, sebagaimana dia itu, seperti contoh dia itu seorang wanita yang sudah menopause, yang sudah tidak haid lagi. Wa angkara, sedangkan suaminya itu mengingkarinya. Wa angkara zawjuha dzalika, suaminya tidak mempercayainya. Sudiko biyaminihi, maka dalam kasus ini suaminya yang dibenarkan dengan sumpahnya. Demi Allah. Nah, sebutkan apa masalahnya? Demi Allah, dalam bahasa Arabnya wallahi tawahi bilahi. Maksudnya sudiko dibenarkan biyamin dengan sumpahnya, liruju'i dzalika, untuk mengembalikan itu ilal itilafi, kepada perbedaan pendapat fi waqti talaqi, dalam waktu talak. Jadi kalau ada kasus suami istri telah jatuh talak, namun suaminya ingin merujuk, terus ada permasalahan, istri itu mendakwa, mengklaim bahwa iddahnya itu telah selesai dalam beberapa bulan. Tapi suaminya itu tidak membenarkan, tidak betul. Karena suami ingin merujuk itu. Maka dalam kasus ini klaim suami dibenarkan, dengan catatan dia berani bersumpah atas apa yang dia sampaikan itu. Awat ahamlin, atau meletakkan kehamilan, maksudnya melahirkan kehamilan, limuddati imkanin, untuk masa yang mungkin. Waya, dan bumla'ya muddatu imkan itu miman, dari orang tahidu yang haid, yaman la ayyisatun, bukan orang yang menopause. Kalau saum, maka bermula yang paling sahih itu tasdikuha, pembenaran istri biyaminin, dengan sumpah. Bismillahirrahmanirrahim. Awat hamlin limuddat imkanin wa ya mimman tahidu la yasatun, kalau sahut tasdikuha biyaminin. Atau seorang wanita itu dia mendakwa atau mengaku, mengklaim bahwa dirinya itu telah melahirkan kehamilan, maksudnya meletakkan kehamilan, melahirkan kehamilannya, melahirkan janin yang ada dalam kandungannya, untuk suatu masa yang mungkin. Sedangkan dia termasuk wanita yang masih haid, bukan seorang wanita yang menopause, yang sudah tidak haid lagi. Maka dalam kasus seperti ini, yang paling sahih itu adalah membenarkan dia.
Maksudnya wanita ini dibenarkan atas klaimnya itu dengan catatan disumpah. Seorang wanita yang ngaku melahirkan bayi yang dikandungnya itu menurut kemungkinan waktu yang realistis. Ya. Kemudian wiladatamin wa ini dan jika mendakwa atau mengklaim ya wa ini dan bila mendakwa atau mengklaim ya istri wiladatamin akan melahirkan yang sempurna, fa imkanuhu maka bermula mungkinnya wiladatutam itu sitatu asyurin beberapa bulan balah dotani dan 2 kejap. Min waktin nikahi dari waktu nikah. Au siktin atau keguguran musyawarin yang tergambar. Fami'atun maka itu 100 wa isruna dan 20 apanya yaman harinya ya 120. Balah dotani dan 2 kejap. Au mudwatin atau segumpal daging. Bila surat dengan tanpa rupa, fatamanuna maka itu 80 apanya yaman harinya balah dotani dan 2 kejap. Awing kidai akroin atau selesainya masa kuruk. Bayangkan maka jika ada ya istri itu uratan seorang wanita mereka betul likot dan ditalak ya istri fiturin dalam masa suci, faqalul imkani maka paling sedikitnya yang mungkin itu isnani 2 wa talatuna dan 30 apanya 32 apanya yaman harinya walah dotani dan 2 kejap. Au bihaidin atau dalam haid wazabatun maka itu 7 barbauna dan 40 walau dotun dan 1 kejap. Au amatan atau seorang wanita budak wa tulikot dan ditalak ya amat iturin di dalam suci fasitata asyara maka 16 fasitata asyara maka 16 apanya yaman harinya walau dotani dan 2 kejap. Au biaidina dalam orang haid fa'adun wa talatuna maka itu 31 walau tutun dan 1 kejap. Masya Allah. Mari kita cermati baik-baik. Jika seorang istri itu mendakwa dia melahirkan dengan sempurna, wa ini da'at bila datatami. Dan jika seorang istri itu dia mengaku telah melahirkan dengan kelahiran yang sempurna. Melahirkan sempurna itu tidak keguguran. Fa'imkanu sittatu asyurin waladotani maka yang memungkinkannya itu memungkinkan melahirkan dengan sempurna itu minim-minim berapa? 7 bulan dan 2 kejap min waktu nikah dari waktu nikah. Jadi catat baik-baik ini kelahiran yang sempurna itu dalam pandangan fikih mazhab Syafi'i itu minim-minim setelah terjadi proses konsepsi selama berapa bulan? Berapa bulan di sini? Sita tajud 6 bulan. Jadi siapa ngomong 7? Saya ngomong 7. Betul? Berarti ngantuk. Sitatun kok 7? Sab'atun 7, sitatun 6. Gimana sih? Dihitung dari kapan tuh? Min waktu nikahi dari waktu nikah. Nah gini nih, coba kita cermati baik-baik. Kalau kita itu menyaksikan ada peristiwa orang menikah,
Baru 7 bulan menikah sudah lahir anak dari kandungan istri. Maka jangan buru-buru suudzon. Ini nikah baru 7 bulan kenapa udah ngelahirin dan anaknya normal. Yaitu secara fikih bisa terjadi. Mungkin kelahiran sempurna itu ibaratkan ini adalah batas minim waktu yang diperlukan janin untuk menjadi calon atau bakal manusia yang sempurna. Itu adalah kalau yang sempurna ya, tadi kelahiran sempurna itu adalah sitatu asurin walahdotani min batin nikah. 1 bulan, 6 bulan dan 2 kejap. Nah ini penting. Pertama, kalau akad nikah itu berarti catatan tentang waktu itu serius. Karena itu bisa menjadi perhitungan. Contoh, akad nikahnya itu bisa jam berapa? Jam 10 pagi. Jam berapa? 10 pagi. Akad nikah jam 10 pagi, kalimat qabil itu nikah sudah diucap jam 10 pagi itu. Maka kalau 6 bulan kemudian, persis gitu 6 bulan. Dihitung dari sejak akad nikah jam berapa? Jam 10 pagi. Jam 10 pagi 6 bulan kemudian. Itu berarti berapa bulan? Berapa bulan? Jadi jam 10 nih sekarang. Terus 6 bulan berikutnya persis itu hitung ini itu 6 bulan. Jam 10 juga. Jadi ngomong udah berapa bulan nikahnya? Udah berapa bulan nikahnya? 6 bulan. Kalau jam 10 itu persis jam 10, bahkan kurang-kurang dikit, istrinya itu melahirkan bayi, ya sempurna. Itu mohon maaf, sebetulnya secara ilmu fikihnya itu belum dikatakan bahwa ini kelahiran sempurna. Masih kurang berapa? Kurang 2 kecap. Bikin tambah itu kan? Disebutkan itu, disebutkan berapa kelahiran sempurna? Fahimkanu sittatu asurin walahdotani min waktu nikah. 6 bulan dan 2 kecap dari waktu akad nikah. Itu kalau mau rincinya kayak begitu. Sehingga kalau ada orang nikah 7 bulan terus punya anak, jangan geger. Itu bisa atau dapat dimungkinkan. Kenapa demikian? Karena memang waktu yang dibutuhkan untuk dimungkinkan janin lahir sempurna itu adalah 6 bulan. Tambah 2 kejap aja. Jadi kalau jam 10 akan nikahnya, jam 11, 6 bulan kemudian ngelahirin, udah jelas-jelasan. Sah. Dulu. Makanya kemarin kita sempat nyinggung itu kalau ada kecelakaan, ya, bukan suami istri kok melakukan hubungan suami istri, jadinya apa? Kecelakaan. Yang kayak gini itu harus segera dicarikan solusinya supaya mengurangi madharatnya. Diapakan? Dinikahkan. Nah kalau segera nikah, nanti kemudian anak itu lahir setelah 7 bulan, apalagi 8 bulan dari akad nikah bapak ibunya itu, berarti status anak itu adalah sah sebagai anak.
walaupun akad nikahnya itu nyusul. Jadi hubungan suami istrinya udah duluan, akad nikahnya nyusul. Statusnya apa? Ya haram, zinanya haram, tapi menikahnya itu bagian daripada syariat. Kalau dijalankan ya bisa menjadi juga nanti jalan untuk supaya hidupnya lebih terang. Status anaknya secara fikih sah ya, bahwa untuk kemudian dinisbatkan. Tapi kalau ada orang baru menikah 5 bulan terus melahirin anak, udah dipastikan anak itu adalah anak hasil daripada hubungan haram, zina. Status fikih ini anak tidak punya bapak. Biologis ada, tapi secara kalau istilahnya sekarang itu apa namanya ideologis atau apa yang lain tidak. Ada pertanyaan mengenai masalah ini? Ya. Atau menggauli. Nah, dalam hal ini jika terjadi kasus tadi menggauli istri, nah itu hukumnya seperti apa, Ustaz? Ada pembahasannya ya. Jadi kalau misalnya ada seorang suami dalam masa iddah itu ndak ngomong-ngomong rojak tuki, aku rujuk kamu dan sebagainya, tapi malah yang dia lakukan itu adalah menggauli, maka status daripada perbuatan ini perbuatan yang mungkar, tetapi tidak dihad atau tidak dihukum sebagaimana hukumnya orang yang berzina, yang kemudian dirajam misalnya atau dicambuk, tidak. Namun di sini nanti akan ada lanjutannya ya, nanti kita bisa lanjutkan di situ, masih ada kelanjutan mengenai masalah ini. Bagaimana kalau kemudian ada tindakan seorang suami yang entah karena bodohnya atau apa, dia bukannya mengucapkan kalimat merujuk istri, namun malah yang dia lakukan menggaulinya. Ya. Apa? Ya kejap itu kan maksudnya waktu yang sebentar. Jadi ibaratkan kalau kita ngitungnya rinci itu ya sekejap itu barang semenit 2 menit gitu kira-kira gitu. Ya tapi apa ada yang sampai ngitung sedetail itu gitu. Nah, kan secara hukum kan dikatakan begitu. Kalau misalnya ada yang benar-benar mau rinci, maka akad nikah itu catat kalau perlu. Hari apa, jam berapa. Supaya nanti kalau ada kasus permasalahan kelahiran, gimana nih, status anaknya bagaimana. Kalau anak itu lahir 6 bulan, lebih dikit waktu dari sejak terjadinya akad nikah dari bapak ibunya, berarti sah sebagai anak. Kalau lebih daripada 6 bulan, 6 bulan lewat sekian, bahkan lahdoh tani 2 kejap misalnya. Jadi kurang dari itu tidak disebut sebagai anak secara hukum syariah atau secara ideologis dan sebagainya. Kita lanjutkan dulu. Sudah itu tadi
kelahiran yang sempurna, au siktin atau keguguran, musyawarin yang tergambar atau terupakan, bami'atun baisruna, maka itu 120 apa yauman harinya, walah tutani dan 2 kejap. Kalau ada seorang wanita, seorang istri dia melahirkan namun keguguran, dan keguguran itu janinnya sudah terbentuk, sudah ada rupanya, maka itu butuh waktu 120 hari. 120 hari. Berapa bulan berarti? Berapa? 4 bulan. Jadi kalau 4 bulan berarti sudah mulai ada rupanya. 4 bulan lewat sekejap, di sini dua kejap, lalu tani itu disebut apa? Waktu yang patut janin itu bisa berbentuk rupa manusia. Al-mudwatin bila suratin atau segumpal daging tanpa rupa, dengan tanpa rupa. Bathamanuna yauman baladotani, maka 80 hari dan 2 kejap. Kalau ada wanita mengatakan saya baru melahirkan keguguran berupa segumpal daging tapi tidak ada rupanya, oh itu berarti 80 hari dari akad nikahnya, itu dimungkinkan bisa terjadi begitu. Awing kidoi akra, atau selesainya iddah dalam bentuk suci, akra. Ini masalah akra ini ada yang perlu kita cermati ya, karena ini menyebut kuruk. Kuruk itu walaupun ayatnya sama dalilnya, itu kita buka aja sebagai awal, nanti kita lanjut rincinya pada kesempatan yang datang. Dibuka surat Al-Baqarah 228. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبؤولتهن حق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن
مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. Coba baca terjemahnya. Dan para istri yang diceraikan wajib menahan diri mereka menunggu 3 kali quru. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami, mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam masa itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka para perempuan mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Nah, ini mengenai masalah quru, ada perbedaan pendapat tentang maksudnya dan nanti perhitungannya antara Imam Syafi'i dengan Imam Abu Hanifah. Insya Allah kita akan bahas pada kesempatan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Para sahabat sekalian, insya Allah nih besok pagi itu tanggal 1 Dzulqa'dah di Gontor akan ada pembukaan tahun ajaran baru 1441-1442, termasuk adanya ujian tulis calon santri Gontor. Ada yang memberitakan untuk tahun ini dalam 90 tahun sejarah perjalanan Gontor itu, ini yang daftar jadi santri paling banyak. Jadi sekitar putra-putri itu berapa dari saya lihat itu 8 ribuan orang. Masya Allah. Makanya ini generasi yang nanti akan lulus di peringatan 100 tahun Gontor. Dan diprediksi akan menjadi lulusan terbanyak pada saat nanti Gontor memperingati ulang tahun yang ke-100. Kalau Islah itu kemarin dia digolongkan pada generasi 90 tahun Gontor. Nah, makanya nih walaupun sebetulnya itu ujiannya itu tidak rumit, tapi karena yang memperebutkan tempat itu begitu banyak, dia jadi rumitnya di situ. Nggak tahu nanti seperti apa itu proses apa istilahnya itu penentuannya, karena ujiannya itu dipersingkat. Saya kebetulan tadi sore itu pembimbingnya Isam yang dari KPM Jakarta itu, nggak tahu apakah Isamnya lagi kelihatan galau atau karena pembimbingnya itu lagi punya sempat, disuruh nelpon saya, itu nggak bisa ngomong dia. Pertama-tama nelponnya bunyi kok nggak ada suara. Akhirnya apa? Terus ini aja video call aja deh biar kelihatan orangnya kayak apa. Nah, video call. Oh iya dia awalnya nangis tapi kemudian bisa ngomong, terus ya mulai bisa sedikit-sedikit ketawa.
Kenapa kamu kan biasa kemah kan, biasa camping gitu kan. Yo camping kan cuma semalam gitu. Ini kan bermalam-malam bahkan setengah tahun baru pulang gitu. Banyak nangis juga itu. Tapi memang Isma itu udah moga-moga dia tidak sering nangis gitu katanya. Saya bilang wah bisa mendakan nangis, bunda tukang nangis, terjadi nangis beneran. Berarti menang itu Islah sama Isma itu. Oh, jadi ternyata Masya Allah ya. Jadi besok itu berapa itu? Total di 2 tempat, Guntur Putri 1, Guntur Putra 1 akan ada ujian santri baru yang mau masuk Gontor. Kita ya maksudnya saya minta para sahabat sekalian baca Fatihah, semoga Allah Subhanahu wa taala beri petunjuk kepada Isyam ya, untuk bisa menyelesaikan ujian itu dengan sebaik-baiknya ya, karena ujiannya itu simpel tapi kalau tidak dengan pertolongan Allah bisa salah persepsi atau tidak cermat dan sebagainya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nabsulati wa alihi wasallim. Allahumma la sahla ila ma jaltau sahla wa anta tajul idha sita sahla. Allahumma yassir lana umrana umratinya wa la waqdi khawaijana tunyul akhirah. Allahumma la sahla ila ma jaltau sahla wa anta jinitid idha sita sahla. Allahumma sir umura. Allahumma sir umura dunya wal akhirah waqdi khawaijana dunya wal akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurratan waj'alna imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Alhamdulillah.